Elektabilitas masing-masing tokoh yang meramaikan bursa calon presiden 2024 terus dipantau lembaga-lembaga survei di Indonesia. Nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan hingga Erlangga Hartarto kerap masuk dalam bursa capres, dan berikut adalah hasil survei lembaga survei Indonesia yang dirilis pada 4 September lalu. Ganjar Pranowo ada di 24,5%, disusul oleh Prabowo Subianto 21,3%, Anies Baswedan 19,3%, Ridwan Kamil 10,4%. Selanjutnya ada Agus Harimurti Yudhoyono di 2,9%, Sandiaga Uno 1,9%, Erick Thohir 1,7%. Kemudian ada Puan Maharani 1,3%, Hovifah Indar Parawansa 1,2%, dan Erlangga Hartarto 1,1%. Sementara lembaga survei Political Statistic atau Polstat merilis hasil survei elektabilitas calon presiden pada 16 September 2022. Peringkat teratas Prabowo Subianto 31,2. Oke. Kemudian ada beberapa kandidat lain, AHY, Puan Maharani, Erlangga Hartarto, Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, Sandiaga Uno. ...2024 masih harus melewati tahun 2023, namun bursa capres sudah mulai terasa sejak tahun 2022. Sudah bergabung bersama kami politisi Golkar Dave Laksono dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Dave, Mas Adi. Selamat sore, gimana kabar? Baik, saya ke Bang Dave. Pertemuan itu sebenarnya sebagai menteri atau memang ada maksud lain? Ya, yang pasti isi pertemuan itu masih sifatnya tertutup. Jadi hanya pembahasan antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo, dan itu kapasitasnya masih sebagai dua-duanya sebagai pejabat di negara selaku anggota kabinet Presiden Jokowi, membahas hal-hal yang berkaitan tentang pembangunan untuk menyelesaikan target-target pembangunan pemerintahan hari ini, seperti pembangunan IKN, lalu pembangunan proyek strategis nasional, juga memperkuat ketahanan pangan kita, memperkuat ketahanan ekonomi kita. Hal itu memang hal utama dibahas, tentunya, tapi yang namanya sebagai dua-duanya adalah ketua umum partai, pasti ada hal politik. Nah, cuman apa yang dibahas itu belum bisa dibuka secara. Bang Dev, jika memang ini adalah pertemuan rutin sebagai pembantu presiden, yaitu sebagai menteri, tentunya mungkin Pak Erlangga tidak akan sampai nulis di medsos, karena memang itu sudah menjadi pertemuan rutin, namun ini sepertinya ada maksud tersirat dengan mengunggah di medsos. Apakah Gerindra akan gabung KIB? Nah, kalau untuk masalah pergabungan Gerindra dan KIB itu harus nanti biar Pak Erlangga yang mengumumkan langsung targetnya dan kapannya dan apa rencananya gitu. Tidak bisa saya pribadi, jadi mesti tunggu sesuai waktunya. Tapi sudah ada komunikasi terkait penggabungan itu, Mas Dev? Ya gini, kalau KIB itu sifatnya kan terbuka, jadi selama partai-partai itu ingin bergabung di dalam KIB, ya kita tuh sifatnya welcome, asalkan kita bisa menyesuaikan dengan dan juga yang sudah dijalani sepakati gitu. Jadi jangan masuk lalu mengubah segala macam hal. Apa yang dirubah ya misalnya ya rancangan kerja turun ke bawah, terus juga isu-isu yang kita naikkan, kita ke isu-isu yang secara politik secara nasional, ataupun juga program mendukung program pemerintah, hal seperti itu. Baik, saya ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya melihat ini semacam silaturahmi politik plus-plus ya. Satu sisi ini adalah silaturahmi politik antar dua kolega lama, karena kan Pak Prabowo Subianto juga sempat lama di Partai Golkar, pertemuan dua menterinya Jokowi, yang saya kira pasti yang secara normatif bicara tentang
bagaimana ketahanan ekonomi kita, recovery ekonomi pasca COVID, ketahanan pangan dan semacamnya. Tapi kan publik tidak bisa menutup mata. Yang plus yang keduanya itu pasti soal kemungkinan bisa bersama di 2024. Minimal pada level partai, ya Pak Erlangga ataupun Pak Prabowo Subianto memiliki chemistry yang sama. Toh sekalipun sudah terbentuk poros KIB ataupun poros Gerindra dan PKB, kan semangatnya sama. Baik, Mas Adi Praitno, Ya. berarti memang dengan diunggah ke medsos itu berarti ada plus-plus lainnya, sesuatu yang istimewa. Mas Adi, Bang Dev, kita akan lanjutkan dialog ini usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta. Kembali berdialog membahas pertemuan spesial atau pertemuan plus-plus antara Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto. Saya kembali ke Mas Adi Pray, berarti Anda setuju memang ada sesuatu yang spesial dengan seharusnya kalau misalnya bertemu antar sesama pembantu presiden itu menjadi hal yang biasa, pun kalau rapat kabinet pun selalu bertemu. Namun ini dengan diunggah ke medsos ini pasti ada sesuatu yang plus-plus gitu, Mas Adi Pray. Ya, karena Prabowo dan Pak Erlangga ini kan subjek politik. Ya, saya kira menjadi komoditas politik yang selalu dikaitkan dengan 2024. Jadi kalau cuma pertemuan sahabat lama, rapat kabinet, ya tentu tidak menarik. Dan kenapa ini menarik? Pertama, karena ini diunggah di medsos, tentu ingin memancing pembicaraan di publik bahwa dua sosok ini sangat mungkin bisa bekerja sama. Toh tidak ada jarak psikologi politis antar keduanya. Bahkan ketika ada KIB dengan poros Gerindra dan PKB sekalipun. Ini kan sama-sama poros politik yang memiliki tautan hati yang sama. KIB, Gerindra, dan PKB satu semangatnya. Sama-sama ingin melanjutkan program politik Pak Jokowi, anti politik identitas dan anti polarisasi. Itu jelas secara politik. Tinggal memang bagaimana kedua tokoh ini mematangkan soal kalau kemungkinan terjadi kerjasama di 2004. Pertama, ini kan akan cukup serius ketika bicara tentang siapa pasangan capres dan cawapresnya, Anissa. Disitulah kemudian Mas Dev ini cukup hati-hati untuk bicara. Karena ini kan barang sensitif. Bagi saya, the end of the day-nya, koalisi-koalisi yang ada saat ini tentu akan meleleh. Kalau soal pencapresan sudah mulai mengerucut. Karena apapun judulnya, satu, bagi Golkar, Pak Erlangga itu harga mati, tentu mencari mitra dan partner yang cukup terbuka, mengajak serta Pak Erlangga sebagai bagian dari pasangan calon. Begitupun dengan Prabowo Subianto. Akan berkoalisi dan membuka hati pada siapapun partai politik yang juga menyertakan Prabowo sebagai bagian rekomendasi di dalamnya. Baik, saya kembali ke Bang Dev Laksono. Bang Dev, dengan merapat ke Prabowo, ke Gerindra, berarti ini nggak pede dong dengan KIB. Padahal di KIB kan sudah ada beberapa tokoh juga. Ya, Ada Bang Zul di situ. Iya, bukan masalah pede atau tidak pede, tapi ini kan kita tadi ya sudah disampaikan, ini kan membangun komunikasi antara semua partai-partai politik. Karena kan kita ya memang berpikir untuk 24 akan, tapi kita juga berpikir memastikan mulai dari hari ini sampai 2024 itu terus berjalan komunikasi intens. Kenapa? Karena kita semua masih di dalam koalisi pemerintahan hari ini. Nah, kalau bicara KIB itu kan bicara beyond 24. Nah, tapi ya untuk memastikan smooth transition, memastikan hal itu tercapai, ya harus ada komunikasi yang politik, harus ada komunikasi politik yang intens dengan semua stakeholder agar target-target pemerintahan hari ini semua tercapai. Baik, Mas Adi silakan tanggapannya. Ya tentu, karena dalam politik kita memang cukup cair ya, Anissa dan Mas Dev. Jadi sekalipun sudah terbentuk poros-poros politik, saya membaca pada akhirnya partai-partai, ketua umum partai itu akan realistis berkongsi pada satu kesepakatan soal bagaimana memenangkan pertarungan politik. Kalau saat ini tentu komunikasi politiknya semua ketua umum partai ingin maju. Ini kan menuju 2024 masih lama, ada sekitar 27 bulan lah ya. Makanya sekalipun ada KIB, Gerindra dan PKB gitu, mungkin nanti ada poros Nasdem, tapi segala sesuatu masih bisa mencair. Baik. Kita dulu tidak pernah bisa membayangkan Pak Prabowo juga menjadi bagian koalisinya Pak Erlangga dan Pak Jokowi sekarang. Baik. Apalagi di 2024 masih jauh. Mas Adi Pray, sebelum kita lanjutkan dialog, ini ada elektabilitas partai politik dari Polstat 16 September. Ada pertama, ada di PDI Perjuangan, kemudian Gerindra, Golkar, Demokrat. Selanjutnya baik, kita ke selanjutnya ada partai PKB. Ada PKB dengan 7,6%.
PKS 7,4%, ada Partai Perindo dan Nasdem yang meraih angka persis sama yaitu 3,7%. Kemudian ada PAN dengan 2,3% dan P3 dengan 1,7%. Sementara ada partai-partai lain di angka 3,8% dan ada 9,8% responden yang tidak menjawab. Kalau misalnya dilihat dari elektabilitas Gerindra dan Golkar, ini back to back. Ya. Mas Dev. Ya. Berarti sebenarnya sudah cukup kuat dong berdua doang, yang lain gak usah dibawa gitu istilahnya. Ya, enggak, bukan gitu. Ketika pertama kan KIB sudah dibangun lebih dahulu. Jadi chemistry-nya sudah berjalan dan juga kerja-kerja politiknya juga sudah turun bahkan sampai dengan tingkat kabupaten kota dan bahkan beberapa tempat sampai dengan tingkat pedesaan. Nah, jadi ya kesolidan kita itu harus dijaga. Akan tapi yang tadi saya tegaskan bahwa KIB itu sifatnya terbuka. Jadi ya untuk partai lain itu bisa bergabung untuk kita bersama-sama maju ke depan. Nah, masalah pencapresan segala macam memang itu belum dibahas, belum diputuskan. Jadi memang masih butuh proses ke depan karena mengingat juga masih ada waktu, tidak terlalu banyak, tapi masih cukup waktu untuk menyelaraskan pandangan dan juga menetapkan momen yang tepat untuk sama-sama menyampaikan siapa calon itu. Baik, saya ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, kalau misalnya Prabowo dan Erlangga, ini siapa ca-nya, siapa presnya, siapa wa-nya nih? Matahari kembar ya Mas Adi? Rumit, karena pada level partai sebenarnya sama-sama kuat. Yes, dan itu dia. Itu hasil pileg 2019 ya Anissa. Sekalipun hasil secara total itu Gerindra runner up, tapi hasil di DPR-nya itu Golkar jauh lebih banyak ketimbang Gerindra suara kursinya. Itulah hebatnya Golkar itu. Suara kalah banyak, tapi kursinya lebih banyak Golkar ketimbang Gerindra. Pada level partai saya kira memang apple to apple ya, sama-sama kuat. Paling nanti soal bagaimana variabel lain yang diukur. Misalnya soal tingkat elektabilitas. Kalau melihat elektabilitas tentu Prabowo Subianto lebih unggul ketimbang Pak Erlangga sejauh ini ya. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Yang kedua, mungkin juga akan dilihat variabel resistensi politik. Kalau dilihat resistensinya kan, resistensi terhadap Prabowo Subianto kan relatif agak kuat gitu ya, masih belum hilang sepenuhnya sampai sekarang, sekalipun Pak Prabowo sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Yang ketiga mungkin variabel lain, andai Prabowo jadi capres ataupun Erlangga jadi capres, adakah kemungkinan akan menambah insentif elektoral secara politik? Tentu di situ butuh simulasi. Ada parameter-parameter survei yang dijadikan sebagai acuan siapa yang sebenarnya lebih menguntungkan, apakah Pak Prabowo ataukah Pak Erlangga jadi nomor satu. Nah itu dia saya tanyakan ke Bang Des. Butuh simulasi lanjutan yang tentu saja tidak bisa hanya sebatas spekulasi. Yang keempat, apakah ketika kedua sosok ini berkoalisi akan menambah begitu banyak partai politik tertarik bergabung di dalamnya. Empat variabel yang saya kira mungkin menurut saya akan terjadi kerumitan untuk diputuskan hitam putih saat ini. Itu dia Bang Dev. Kalau bisa dilihat, saya ke Bang Dev, kalau lihat dari elektabilitasnya Prabowo lebih tinggi ya. Apakah dari Golkar sendiri Legowo, Erlangga mungkin dijadikan wakilnya gitu, kalau misalnya memang bersanding dengan Prabowo, Bang Dev? Ya, itu tadi saya pernah disampaikan, itu saya nggak bisa kita bahas di sini, gitu. Itu harus menunggu putusan dari pimpinan. Tapi yang pasti itu, kalau dari Golkar yang resmi adalah kita hanya memiliki satu calon presiden, yaitu Pak Erlangga Hartarto. Tidak ada pembahasan yang lain-lainnya. Nah, tapi politik itu masih berjalan. Dan kita memang selalu membuka untuk komunikasi dengan siapapun, akan tapi poin utama kita itu sudah jelas, kalau masalah calon presiden adalah Pak Erlangga Hartarto. Baik, Mas Adi silakan. Ya, memang kalau kita ngorek-ngorek informasi dari Mas Dev ini agak hati-hati banget. Ya, Mas Dev tadi hati-hati sekali. Artinya apa, Anissa? Bahwa pertemuan Prabowo dengan Pak Erlangga itu berarti ada sesuatu benar ya? Ya, ada syai'un lah bahasa pesantrennya itu ya. Artinya ini bukan hanya sebatas bicara tentang isu di kabinet ya, tapi pasti menuju jalan panjang 2024. Tentang capres, soal siapa capres dan cawapres, apakah KIB nanti akan bergabung dengan Gerindra atau Gerindra bergabung dengan KIB, itu lain hal. Tapi yang jelas menurut saya 2024 itu begitu dinamis, karena sangat mungkin misalnya di 2024 itu yang terjadi adalah all Jokowi's men. Yang bertanding itu sangat mungkin adalah orang-orangnya Jokowi, bisa Prabowo, bisa
Pak Erlangga, mungkin juga nanti ada Mbak Puan, mungkin juga ada Ganjar Pranowo dan semacamnya. Karena kan banyak asumsi-asumsi bahwa Pak Anies Baswedan misalnya yang akan diusung oleh Nasdem tidak akan mendapatkan tiket partai. Karena sampai sejauh ini kan belum ada indikasi partai-partai yang kemudian secara aklamatif ingin mengusung Anies. Kan itu sangat mungkin. Disinilah yang saya kira pertemuan-pertemuan yang kemudian dilakukan oleh Prabowo dengan Pak Erlangga banyak off the record-nya, tidak diekspos ke publik dan hanya menginformasikan ada pertemuan penting di dalamnya. Baik, Mas Dev, kalau misalnya pertemuan Prabowo dan Erlangga Hartarto ini tidak grande, tidak grande gitu, tidak sesuatu, bukan sesuatu yang besar. Sejauh ini sudah ketemu tokoh-tokoh siapa lagi yang berpotensi jadi capres selain Pak Prabowo? Ya, kalau komunikasi politik dengan semua parpol, semua tokoh-tokoh politik itu selalu berjalan. Ya. Yang tadi disebut di survei itu juga komunikasi dengan Pak Erlangga ataupun juga dengan Golkar itu berjalan terus. Nah, tapi ya memang ya, kalau sikap politik Golkar adalah tegas dan jelas bahwa kita adalah bagian dari KIB yang Golkar adalah penggagasnya dan itu tidak. Tanggapan KIB seperti apa? Ya, itu kan pertemuan sama-sama kan semuanya ya, kecuali P3 ya yang baru ada perubahan internal. Nah, tapi kan PAN sama-sama di kabinet, sama-sama dengan Pak Prabowo juga, jadi tidak ada masalah komunikasi yang dijalankan. Yang penting kan tidak mengganggu kesoliditas kita semua. Baik, Bang Dev, Mas Adi Praitno, nanti kita akan lanjutkan dialog, namun kita akan pantau sudah ada rekan kami yang berada di depan kantor DPP Golkar di Selipi, Jakarta Barat, Esra Ambarita. Esra, apakah ada pergerakan pasca pertemuan Prabowo Subianto dengan Erlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Hingga saat ini terkait pergerakan pasca adanya pertemuan antara ketua maupun pimpinan parpol yakni dari Prabowo Subianto kemudian dari Erlangga Hartarto ini belum ada pergerakan yang signifikan. Namun kita ketahui bahwa pasca keduanya bertemu ini memantik perhatian publik karena sebelumnya mereka berasal dari rahim politik yang sama dan banyak publik yang berasumsi apakah keduanya akan berkoalisi. Mengingat kita ketahui dari masing-masing pimpinan parpol ini sebelumnya sudah memiliki embrio koalisi, di mana Gerindra ini sudah berkoalisi dengan PKB, kemudian juga Golkar sudah berkoalisi dengan KIB. Tentunya ini dijawab langsung oleh pimpinan parpol bahwa keduanya tidak menutup kemungkinan untuk menjalin koalisi dengan sejumlah partai yang bergabung untuk merealisasikan visi dan misi atau merealisasikan program dari kedua parpol. Namun publik pun bertanya-tanya siapa nanti akan menjadi presiden atau siapa nanti yang menjadi wakil presiden. Tentunya kita akan sama-sama menunggu karena dari kedua pimpinan parpol hanya menyampaikan bahwa agenda pertemuan yang keduanya lakukan ini terkait membahas seputar ekonomi, ketahanan, kemudian hal-hal yang terkait dengan tantangan yang ada di Indonesia pasca terjadinya invasi dari Rusia ke Ukraina. Dan kedua parpol ini pun tidak membeberkan secara signifikan apakah keduanya akan menggelar atau menjalankan koalisi secara bersamaan. Namun tentunya pemirsa, kita sama-sama berharap siapapun nanti yang masuk ataupun yang maju ke Pilpres 2024 tentunya memberikan kontribusi positif bagi negara, menyelesaikan persoalan-persoalan negara tentunya di Indonesia juga, mengingat memang fluktuasi politik ini sangat dinamis sekali dan bisa siapa saja nanti berkoalisi. Anissa. Baik, saya kembali ke Bang Dev. Bang Dev, baik, terima kasih Esra Ambarita telah melaporkan dari DPP Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Saya ke Bang Dev. Bang Dev, kalau kata rekan saya Esra Ambarita, memang benar Erlangga Hartarto dan Prabowo Subianto ini berada dari rahim politik yang sama. Apakah itu sebabnya kemudian memberikan sinyal-sinyal dengan mengunggah ini ke medsos untuk test the water gitu? Apakah cocok pasangan ini? Ya, kalau medsos itu kan adalah juga untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan sehari-hari, termasuk jadi yang informatif, bisa juga menghibur, terus juga yang tadi kata Mas Adi sekaligus memancing-mancing emosi ataupun juga merespons masyarakat. Ini emosi macam apa nih Bang Dev? Ya, semoga sih emosi kasih sayang ya. Tapi kita kalau saya pribadi melihat ini adalah satu komunikasi yang intens antara dua tokoh yang memang sama-sama dalam kabinet, dan juga memang yang tadi Mas Adi juga sampai katakan bahwa ini adalah Jokowi's man ya.
Jadi yang target utama adalah memastikan pemerintahan hari ini tetap berjalan dan juga semua target dan harapan itu tercapai. Karena mengingat masa pemerintahan hari ini kan tinggal ya sekitar 2 tahunan lagi ya. Sekarang sudah mau penghujung 22, jadi tinggal 23 dan 24 ya. Nah, jadi tinggal 2 tahun lah kurang lebih pemerintahan hari ini. Jadi ya banyak PR yang harus dikejar dan itu membutuhkan kerjasama semua anggota kabinet dan kementerian di pemerintahan ini. Baik, Mas Adi, tadi Anda sempat mengatakan bahwa kalau misalnya nanti kalau calon sudah mengerucut, ini koalisi akan meleleh. Ini KIB ini juga ada kemungkinan meleleh atau tidak? Kalau KIB saya punya catatan khusus, selama jagoan yang diusung itu diterima oleh semua partai di dalamnya, saya kira tidak ada persoalan apapun. Karena kalau banyak calon, maka sangat mungkin Pilpres itu akan terjadi 2 putaran, Anissa. Jadi ada poros KIB, ada poros Gerindra dan PKB, ada poros yang lain lah kira-kira begitu. Tapi komunikasi politik Erlangga dengan Prabowo ini harus dibaca, apapun the end of the day-nya dalam konfigurasi Pilpres ini, minimal persahabatan 2 tokoh penting ini tetap lanjut lah. Apalagi kan sama-sama orangnya Jokowi yang menurut saya sampai sekarang tautan hatinya itu tetap dirawat dan tetap dijaga. Makanya kalau soal apakah KIB itu terus konsisten, Prabowo juga tetap konsisten dengan PKB, sepanjang itu didukung secara mayoritas oleh teman koalisi tidak ada persoalan apapun. Ini yang menurut saya semakin banyak poros maka akan semakin confident ketua umum partai untuk ikut bertanding. Tapi kemudian milih orangnya akan semakin sulit, Mas Adi. Betul, kan ibarat mataharinya semakin banyak. Kan ibarat orang mau melangsungkan pernikahan, KIB ini minimal sudah sewa tempat, ya ada cateringnya, semuanya infrastrukturnya disiapkan. Tinggal nanti disiapkan pengantennya. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau pengantennya tidak cocok, semua yang sudah disewa ini bisa bubar jalan ini. Oke, baik. Baik. Terima kasih Mas Adi Praitno. Terima kasih Bang Dave Laksono telah berbincang bersama kami di Newsroom. Selamat petang Bapak-bapak. Yuk. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait penyatuan berkas perkara Verdi Sambo. Disinyalir akan memunculkan celah bagi Sambo untuk lolos dari hukuman mati. Informasi yang usai jeda.